Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan ke-9. Di minggu lalu, di minggu pertemuan ke-7 ya, sebelum kemarin UTS, kita masih membahas aljabar Boolean, mengenai fungsi Boolean, kemudian ada ekspresi Boolean. Nah, di pertemuan kali ini juga kita masih akan membahas aljabar Boolean, tetapi mengenai bentuk kanonik dan nanti ada aplikasi aljabar Boolean-nya. Nah, pada pertemuan kali ini juga seperti biasa videonya saya bagi menjadi dua. Yang pertama pembahasan untuk bentuk kanonik dan nanti video kedua kita membahas tentang contoh dari aplikasi aljabar Boolean. Nah, kita awali dengan bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik ini adalah penyajian ekspresi Boolean. Jadi ekspresi Boolean itu bisa disajikan dalam dua bentuk. Bentuk penjumlahan dari hasil kali, yaitu dapat dilihat di sini ada X komplement Y komplement Z ditambah dengan XY komplement Z komplement ditambah dengan XYZ. Nah, ini adalah penjumlahan dari hasil kali. Hasil kali kemudian dijumlahkan, kemudian ada bentuk perkalian dari hasil jumlah. Jadi dijumlahkan dulu baru dikalikan. Nah, bentuk-bentuk ini disebut sebagai bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu ada dua, ada penjumlahan dari hasil kali dan ada perkalian dari hasil jumlah. Jangan sampai bingung. Penjumlahan dari hasil kali dikalikan dulu baru dijumlahkan, perkalian dari hasil jumlah dijumlahkan dulu baru dikalikan. Nah, ini disebut sebagai bentuk-bentuk kanonik dari penyajian ekspresi Boolean. Nah, bentuk kanonik, jadi ada di dalam bentuk kanonik ini ada yang disebut sebagai term atau suku, di mana setiap suku di dalam ekspresi mengandung literal yang lengkap dalam peubah X, Y, Z, baik peubah tanpa komplement maupun dengan komplement. Jadi termnya nanti kita kenal menjadi min term dan max term. Kalau min term ini adalah hasil kali bentuk kanonik untuk hasil kali. Kemudian kalau max term itu adalah hasil dari jumlah. Nah, bentuknya untuk min term ada di sini bentuk bakunya seperti ini. Kemudian untuk max term adalah hasil jumlah seperti ini. Kemudian notasi ini ada dua ya. Jadi ada yang tanpa komplement, ada yang dalam komplement. Itu adalah termnya. Jadi termnya itu bisa dalam bentuk mengandung komplement ataupun dalam bentuk tanpa komplement. Term, ingat term atau suku. Bentuk kanonik tadi saya sebutkan ada min term, ada max term. Min term ini adalah jumlah dari hasil kali. Di sini contohnya adalah X komplement Y komplement Z ditambah dengan XY komplement Z komplement ditambah dengan XYZ. Jadi dia memiliki 3 buah min term. Min term 1, min term 2, dan min term 3. Kemudian GXYZ hasil kali dari jumlah. Di sini ada max term 1, max term 2, max term 3, max term 4, max term 5. Jadi dia memiliki 5 buah max term. Jadi bedakan antara min term dan max term. Kalau min term itu jumlah hasil kali. Kemudian kalau max term itu adalah hasil kali dari penjumlahan. Nah, kita masuk ke bentuk kanoniknya. Ekspresi Boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term. Tadi ingat ya, min term itu perkaliannya, tapi yang dijumlahkan. Kemudian, atau perkalian dari satu atau lebih max term. Max term itu hasil jumlahnya. Jadi kalau min term itu kali, kalau max term itu jumlah dalam bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu adalah ekspresi Boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term, satu atau lebih dari min term dari perkalian, atau perkalian dari satu atau lebih max term dari penjumlahan. Jadi ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali, ini disebut atau disingkat sebagai SOP, yaitu sum of product. Dan perkalian dari hasil jumlah atau product of sum, yaitu POS.
Paham ya? Jadi bentuk kanonik itu ada dua, ada SOP dan POS. Kalau SOP itu adalah jumlah dari hasil kali, dikalikan dulu baru dijumlah. Tapi kalau POS itu adalah dijumlahkan baru dikalikan dulu. Perkalian dari hasil jumlah product of sum. Nah, tadi bentuk kanonik itu ada SOP dan POS. SOP ini disebut juga sebagai normal disjunctive. Kemudian kalau POS itu adalah normal conjunctive. Contohnya yang tadi saya tunjukkan di slide-slide sebelumnya ada X komplement Y komplement Z ditambah dengan XY komplement Z komplement ditambah dengan XYZ. Kemudian untuk contoh POS-nya sama seperti yang tadi X plus Y plus Z dikalikan dengan X, Y komplement X ditambah dengan Y komplement ditambah dengan Z. Kemudian dikalikan lagi dengan max term selanjutnya. Jadi ini adalah min term, kemudian yang ini adalah max term. Nah, min term dan max term dari dua peubah. Dua peubah itu kita mempunyai term X dan term Y. Cara menyusunnya sudah saya jelaskan di pertemuan ke-7, pertemuan sebelumnya. Jadi ada 2 pangkat 2, pertama 0, 0 dulu, kemudian 1, 1 dulu. Kemudian untuk term yang keduanya adalah sling-slingnya, 0, 1, 0, 1. Nah, yang harus Anda ingat, nilai 0 untuk min term itu adalah komplement. Jadi ada aksennya, dia ini untuk komplement. Tapi kalau nilai 0 untuk max term itu tidak ada komplementnya. Jadi Anda harus bedakan di sini ya. 0 di sini ada komplementnya untuk min term, tapi kalau 0 di sini untuk max term itu tidak ada komplementnya. Jadi harus Anda bedakan, min term 0 itu artinya komplement, tapi kalau max term 0 itu artinya tidak komplement. Jadi kalau min term 0 komplement, 1 tidak komplement. Kalau max term 0 tidak komplement, 1 adalah komplementnya. Nah, perhatikan di sini untuk contoh yang pertama. Untuk min term, ini kan hasil perkalian. Ingat min term itu adalah perkalian, jadi 0 dan 0, 0 dikali 0 adalah X komplement dikalikan dengan Y komplement. Nanti notasinya atau lambangnya adalah M kecil 0. Ini untuk min term. Kemudian 0 dikalikan dengan 1. Tadi ingat 0 untuk min term adalah komplement. Jadi X komplement, Y tanpa komplement yaitu M1. Kemudian 1 dan 0. 1 berarti tanpa komplement X, kemudian 0 itu ada komplementnya yaitu Y komplement berarti M2. Kemudian 1 dan 1 sama-sama tidak ada komplement, berarti XY ditulis sebagai notasinya M3. Nah, selanjutnya untuk max term. Untuk max term perhatikan kebalikannya dari min term. Jadi kalau dia ada 0 berarti dia tanpa komplement. Contohnya 0 dan 0 di sini. Sebentar. 0 dan 0 di sini tanpa komplement. Ingat max term itu penjumlahan. Jadi X ditambah dengan Y. Nanti lambangnya adalah M besar 0. Kemudian 0 dan 1. 0 dan 1. 0 dan 1 untuk max term 0 itu tanpa komplement ditambahkan dengan yang berkomplement 1. Nah, notasinya adalah M besar 1. Kemudian untuk 1, 0, 1 adalah komplementnya untuk max term berarti X komplement. Kemudian 0 ini tanpa komplement plus Y ditulisnya dan notasinya adalah M besar 2. Kemudian 1 dan 1 berarti sama-sama memiliki komplement yaitu X komplement dan Y komplement, nanti notasinya adalah M besar 3. Nah, jadi saya ulangi lagi, min term dan max term notasinya tergantung dari 0 dan 1-nya. Kalau untuk min term 0 itu artinya dia komplement, tapi kalau untuk max term 0 itu tanpa komplement. Paham ya? Jadi jangan sampai terkecoh atau terbalik. Nah, kemudian untuk 3 peubah, cara menyusun 3 peubah sudah saya jelaskan ya untuk tabel ini. Berarti 2 pangkat 3 yaitu ada 8. Artinya yang 4 pertama 0 semua, kemudian keduanya adalah 1 semua. Kemudian 2 susun 0, 2 susun 1 dan seterusnya. Baru yang term ketiganya seling-selingnya 01, 01, 01 dan seterusnya. Nah, sama seperti tadi untuk min term yang ada nolnya itu adalah komplement, kemudian untuk max term yang ada nolnya itu tanpa komplement. Min term adalah perkalian, max term adalah penjumlahan. Nah, di sini 0, 0, 0. Berarti komplement semua, X komplement, Y komplement, Z komplement, lambangnya adalah M kecil 0. Kemudian
Untuk max term misalnya yang kedua 0, 0, 1. Berarti yang ada komplemennya adalah Z-nya saja di sini. Dijumlahkan dia M besar 1. Dan seterusnya. Jadi Anda hanya harus membedakan 0 untuk min term itu adalah komplement. Sekali lagi saya ingatkan. Kemudian untuk max term itu 0 tanpa komplement. Kemudian lambang untuk min term adalah M kecil, tapi kalau untuk max term M besar. Kemudian untuk min term adalah perkalian, untuk max term adalah penjumlahan. Selanjutnya, ini adalah bentuk kanonik. Tadi saya sebutkan bentuk kanonik itu ada dua, sum of product dan product of sum. Yang pertama untuk SOP, sum of product. Bentuk SOP ini diperoleh dengan cara mengambil min term dan max term dari setiap fungsi yang bernilai 1. Mengambil min term dan max term dari setiap fungsi yang bernilai 1. Jadi kombinasi nilai peubah yang memberikan nilai fungsi sama dengan 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, dan 1, 1. Maka SOP-nya, ini contohnya ya, dari yang tadi, X komplement, Y komplement. X komplement tadi adalah 0, Y komplement adalah 0, Z adalah 1. Kemudian ini min term. Kemudian yang ini X tanpa komplement, Y komplement, Z komplement. Kemudian X, Y, Z tanpa komplement semua. Perkalian, kalau perkalian kan ini 0. Kemudian yang ini 0, yang ini 1 dijumlahkan, dia menghasilkan nilai sama dengan 1. Paham ya sampai sini? Kemudian untuk bentuk POS, kalau bentuk SOP tadi menghasilkan nilai 1, kalau bentuk POS menghasilkan nilai 0. Jadi di sini max term-nya, perhatikan di sini yang tanpa komplement itu adalah 0, 0, kemudian 0. Kemudian yang ada komplemennya adalah 1, 0, 1, dan 0. Kemudian ini 1 komplement, ini 0, ini 1, kemudian 1, 1, 0. Tadi menghasilkan nilai sama dengan 0. Ini 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah 0, kemudian 0 ditambah 1 ditambah 0 adalah 1, kemudian 1 tambah 0 tambah 1, gabungan ya. 1 ini 1, kemudian dikalikan 0 kali 1 kali 1 kali 1, nilainya adalah 0. Paham ya? Jadi ingat lagi cara mengalihkan dan menambahkan untuk komplement dan lain sebagainya ada dalam himpunan. Nah, contohnya adalah nyatakan fungsi Boolean di sini. Fungsi Boolean-nya adalah X plus Y komplement Z dalam bentuk SOP dan POS. Tadi setiap bentuk kanonik itu harus memiliki literal yang lengkap. Artinya kita harus melengkapi dulu setiap literalnya. Nah, pertama ini literal yang ini, dia tidak memiliki Y dan Z. Artinya kita harus melengkapi dulu X yang ini. Pertama lengkapi dulu dengan term Y, suku Y. Sehingga nanti akan dihasilkan ini, kalikan sama seperti tadi XY, kemudian dikalikan XY komplement. Selanjutnya, lengkapi dengan term Z-nya, masing-masing di sini. Jadi, yang ini lengkapi dengan term Z-nya. Kemudian, yang XY komplement juga lengkapi dengan term Z-nya. Sehingga nanti akan diperoleh XYZ. XYZ itu tadi ya, 1, 1, 1, kemudian X, Y, Z komplement berarti 1, 1, 0. Kemudian X, Y komplement Z. Ingat ini min term berarti 1, 0, 1. Kemudian ini dikalikan ini adalah X, Y komplement Z komplement berarti 1, 0, 0. Nah, kemudian kita harus melengkapi juga literal Y komplement Z. Di sini dia belum memiliki X, sehingga kita lengkapi dengan X plus X komplement. Artinya kita memperoleh dua min term, yaitu XY komplement Z ditambah dengan X komplement Y komplement Z. Paham ya? Jadi, untuk menyatakan fungsi ini dalam bentuk-bentuk kanonik SOP, tadi SOP itu adalah sum of product, jumlah dari perkalian, artinya setiap literal ini kita lengkapi dulu dengan literal Y dan Z, termasuk di dalamnya adalah komplementnya. Jadi Y gini, dan Z ini, dimana Y ini ada Y dan Y komplement. Kemudian Z-nya juga ada Z dan Z komplement. Kemudian Y komplement Z ini belum memiliki literal X, dimana literal X-nya adalah X dan X komplement. Jadi dilengkapi setiap literalnya masing-masing supaya dapat memenuhi
bentuk kanonik SOP. Nah, artinya kita akan memiliki bentuk SOP dari fungsi Boolean yang ini berubah menjadi tadi X. X itu menghasilkan penjumlahan dari minterm ini. Kemudian untuk Y komplement kita memperoleh penjumlahan dari minterm ini. Nah, artinya tadi kalau kita tuliskan dalam bentuk string binernya 0, 01, 100, 101, 110, 111. Kemudian 001 adalah M kecil 1, 100 adalah M4, 101 adalah minterm kelima, kemudian 110 adalah minterm 6, ini adalah M7. Dari mana 1, 4, 5, 6, 7-nya? Lihat lagi dari tabel yang tadi saya tunjukkan untuk 3 peubah, 3 term, X, Y, Z. Nanti Anda lihat baris keberapa yang menghasilkan nilai ini 001, 110, 101, 110, dan 111. Paham ya? Jadi dapat dilihat di sini kombinasi dari nilai-nilai minterm ini menghasilkan nilai yang sama dengan 1. Nah, itu untuk sum of product, untuk dalam bentuk SOP. Kemudian untuk POS-nya, POS itu adalah penjumlahan dari hasil kali. Tadi sama seperti tadi, kita memiliki fungsi ini, kemudian fungsi ini dapat dinyatakan dalam perkalian ini. Jadi X plus Y komplement Z itu nilainya sama dengan fungsinya sama dengan fungsi X plus Y komplement dan dikalikan dengan X plus Z. Nah, selanjutnya literalnya lengkapi dulu. Lengkapi lagi. Jadi yang ini dia belum memiliki literal Z. Tadi literal Z itu adalah Z dan Z komplement. Kemudian yang ini dia belum memiliki literal Y. Literalnya itu Y dan Y komplement. Nah, sehingga untuk minterm, maksud saya adalah max term pertama yang ini, X, Y komplement kita lengkapi dengan Z, Z komplement. Sehingga nanti akan diperoleh 2 max term. Jadi max term pertama, kemudian yang ini max term kedua. Kemudian X plus Z dilengkapi dengan literal Y. Dilengkapi dengan literal Y, nanti akan diperoleh 2 max term juga, yaitu max term pertama dan ini max term kedua. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan dalam bentuk kanonik yang lengkapnya. Tadi sudah diperoleh bahwa X ini adalah ini. Kemudian X plus Z adalah ini. Jadi kita memiliki mana? 4 max term ya, tapi harus diambil minterm dan max term yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Ingat untuk POS tadi menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Sehingga tidak semuanya di sini kita tuliskan. Nah, di sini 0, 0, 0, ini 0. Ingat untuk max term itu yang tanpa komplement itu 0, kemudian yang ini komplement adalah 1, kemudian ini 1, 1. Nah, ini menghasilkan nilai sama dengan 0. Jadi ini 0 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 adalah 0. Sehingga diperoleh max term 0, max term 2, dan max term 3. Paham ya? Jadi itu adalah cara membentuk SOP dan POS. Jadi ingat di sini kenapa tiba-tiba di sini max termnya jadi 3? Karena kan mencari fungsi yang menghasilkan nilai 0. Jadi harus mencari fungsi yang menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga dapat mengkonversi antar bentuk. Jadi dari POS dirubah menjadi SOP atau dari SOP dirubah menjadi bentuk POS. Nah, misalkan bentuk SOP dengan 3 buah yang di sini 1, 4, 5, 6, 7, kemudian atau ininya menjadi kemudian 0, 2, 3, dia M0, M2, M3. Kemudian gunakan hukum De Morgan untuk memperoleh bentuk POS-nya. Jadi kita memiliki bentuk SOP ini, kemudian kita akan konversi ke bentuk POS. Jadi F ini kita inversekan menggunakan hukum De Morgan. Kemudian nanti kan akan berubah menjadi, ingat hukum De Morgan ya, yang tadinya ini jadi kali. Ini jadi kali, kemudian semuanya dikomplementkan. Ini dikomplementkan. Nah, artinya nanti kita akan memperoleh max term 0, 2, dan 3.
Paham ya? Nah, itu adalah bentuk konversinya. Jadi dengan demikian kita akan memperoleh f fungsi Boolean. Jadi yang tadinya min term 14567 berubah menjadi max term 023. Jadi ingat kalau yang ini adalah penjumlahan dari hasil kali, kalau ini adalah perkalian dari hasil jumlah. Sehingga min term complement itu akan sama dengan max term. Paham ya? Sehingga kita akan memperoleh bentuknya ini untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah bentuk baku SOP itu adalah penjumlahan dari hasil kali seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian untuk max term, untuk bentuk baku kanonik POS-nya itu adalah perkalian dari hasil jumlah. Nah, ini contoh yang ini adalah Y komplement ditambah XY ditambah dengan X komplement YZ, kemudian bentuk baku POS-nya X dikalikan dengan Y komplement plus Z dikalikan dengan X komplement ditambah Y ditambah Z komplement. Nah, selanjutnya untuk contoh aplikasi dari aljabar Boolean kita bahas di video berikutnya.